Setelah diluncurkan di Gias 2023 kemarin, akhirnya kita bisa mencoba si Winfly, Smooth Zuzu, bukan, Vespa Elettrica ini. Nah, mau tahu detailnya? Ikutin terus videonya. Nah, ini baru Vespa listrik beneran, bukan KW-KW-an. Makanya kita langsung aja ngomongin soal motor listriknya yang beda dari si Vespa Elettrica ini. Nah, motor listriknya sendiri, dia bukan ada di hub motor, bukan juga di tengah motor, tapi berada di samping bagian ban belakangnya. Nah, dia itu posisinya tuh motor listriknya persis kayak mesin iGet. Jadi dia ada motor listrik, itu nggak langsung nyambung ke ban belakang, tapi pakai reduction gear dulu, baru nyambung ke ban belakang. Mungkin hantaran tenaganya bakal lebih halus kali ya, nggak akan ada hentakan sama sekali yang ngagetin gitu pas di tarikan awalnya. Nanti kita coba. Nah, motor listriknya sendiri ini mengeluarkan tenaga sebesar 4 kW. Atau mungkin kalau di PS kan sekitar 5,3 PS. Nah, torsinya sih gila sih, itu setara dengan moge-moge yang harganya udah 300-an juta ke atas. Oke, itu soal output motor listriknya. Nah, gimana soal baterainya? Sekarang kita coba buka dulu bagasinya ya. Sekarang kita coba lihat. Nah, untungnya bagasinya ini masih luas. Dan ya, kalau kita buka sih masih bagasi semi baskom ya. Untung aja nggak ada tulisan Line Star-nya. Terus langsung kelihatan kalau di bawahnya ini baterai. Nah, baterainya sendiri berkapasitas 4,2 kWh dengan range hingga 100 km. Itu untuk mode Eco. Kalau misalkan mode Power, dia itu range-nya cuma 70-an km aja. Nah, yes, dia ada 2 mode driving. Nanti kita bahas pas kita riding si Elettrica ini. Nah, sekarang kalian mungkin penasaran, ini ngecasnya di mana? Nah, jadi ngecasnya itu dia ada di bagian tangki bensinnya nih. Harusnya posisi kalau di Primavera ini posisi tangki bensin, sekarang jadi buat chargeran. Nah, untungnya chargeran ini langsung nyambung ke motor, jadi kita nggak perlu bawa-bawa adapter charger yang segede gaban yang bakal mengurangi space bagasi. Ini langsung kecolok di motornya, sama kayak Renault Twizy yang pernah kita review. Jadi langsung nyolok sama badan kendaraannya tuh. Dan ini cukup panjang, tapi ya kalian nggak perlu malu kalau bawa Vespa ini masuk ke ruang tamu kalian untuk ngecas. Daripada hilang kan Vespanya, mending masukin ke ruang tamu kalian sekalian nyolok. BTW, colokannya emang aneh. Kenapa? Karena dia pakai adapter ya tuh. Jadi adapternya itu bisa kita langsung colok aja ke atas sini. Ntar, nah, kayak udah ceklek, udah tinggal colok aja, kecolokan biasa rumahan, langsung colok tembok. Gampang kan nyoloknya? Oke, untuk waktu pengecasan sendiri dia membutuhkan waktu sekitar 4 jam sampai 8 jam, tergantung kondisi kalian ngecas ya. Jadi 4 jam sampai 8 jam ya cukuplah semalaman. Untuk jarak tempuh sekitar 70 sampai 100 km. Oke, kita lanjut riding aja langsung ya. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tauin kalau misalkan ini bagasinya masih muat sama helm ya. Adapter bisa kita taruh dalam helm, terus kita tutup. Tuh, masih aman untuk bawa-bawa helm. Jadi, kalau kalian mau bawa helm pasangan kalian, masih aman. Karena nggak ada space yang terbuang ya dari kita bawa-bawa adapter charging yang segede gaban. Oke, sekarang kita langsung riding aja. Yuk. Oke, sebelum kita jalan, tentunya ini adalah sebuah motor listrik, jadi ritual nyalainnya juga berbeda dengan motor bensin. Nah, sekarang kita kontak on. Kuncinya sih kayak biasa ya, kayak Vespa Primavera atau Sprint. Nah, layar udah nyala. Oke, ini masih kedap-kedip, tapi belum bisa kita gas karena dia belum ada ready nih. Ready-nya itu kita pencet dulu, tekan yang tulisan map ini, tekan lama sampai muncul ready-nya. Terus ya uniknya ya, ini walaupun sebuah motor listrik tapi ada engine cut off nih, tombol engine cut off. Oke. Jadi walaupun ready, tuh, dia masih bisa nge-cut off tenaganya, sumber tenaganya. Tuh. Jadi namanya bukan engine cut off ya, ini namanya motor hub cut off kali ya. Nah, dan tombol switch cut off ini itu bisa jadi fitur keamanan juga. Kenapa? Karena banyak kan kasus kita lagi nunggu doang, kayak berhenti di pinggir warung atau berhenti bentar. Terus anak kita juga tiba-tiba ngegas dari belakang kan. Jadi kita bisa cut off lewat tombol di samping kanan sini. Biar nggak tiba-tiba ngegas motornya, nggak tiba-tiba loncat. Nah,
Pertama-tama impresi soal posisi duduk dulu ya. Ini persis banget sama kayak Primavera ataupun Sprint. Jadi stangnya lebar, enak, santai, terus kakinya tuh nyaman. Bener-bener posisi kakinya tuh persis banget sama kayak Primavera. Nggak ada ruang kaki yang dikurangin sama sekali. Karena emang bodinya sendiri ya persis kayak Primavera ya. Lega banget ini. Santai, walaupun nggak bisa selonjorannya, kakinya nggak bisa kayak begini. Nggak bisa selonjoran, tapi masih tetap santai untuk penggunaan dalam kota. Joknya masih empuk juga. Dan ini segitiga ergodinamiknya sih enak banget buat jalan-jalan di dalam kota. Nyaman. Nah, ini kita masih ngetes ya di dalam Plaza Senayan. Jalanannya kayak kotak-kotak gini nih buat aku. Nah, ngelewatin posisi tidur. Oke, travel suspension-nya juga nggak terlalu jauh. Tapi untuk penggunaan dalam kota, ini masih dalam taraf nyaman. Kenapa? Karena suspensi itu masih empuk. Tapi rebound-nya juga cepet. Jadi single arm dan suspensi belakangnya tuh apa ya, istilahnya kayak untuk penggunaan dalam kota cukup lah. Oh ya, terus juga dia suspensi belakangnya itu bisa diatur tingkat kenyamanannya juga nih. Kalau misalkan kalian kurang pas dengan keluaran standarnya. Tapi karakter suspensi tersebut tuh dapat kalau misalkan kita waktu boncengan ya, empuknya tuh pas boncengan doang. Sementara kalau pas sendiri keras banget, mantul-mantul. Tapi ya ini menyebabkan motornya stabil ya di kecepatan tinggi. Jadi enak buat nikung-nikung. Nah, buat lincah-lincah enak nih, apalagi kalau pakai mode power. Terus juga dia sebagai motor listrik itu nggak hening-hening banget. Kenapa? Karena ada suaranya nih dari brush motor. Jadi nih sampai kecepatan 20 km per jam aja, tuh ya, dia masih ada suara dari motor listriknya. Tuh. Jadi nggak hening-hening banget lah ngendarainnya. Masih ada keseruan ngendarain motor. Ini baru motor, bukan sepeda listrik. Nah, terus soal pengereman, karakternya masih sama persis sama Primavera. Empuk banget, jarak mainnya bisa kita takar. Walaupun memang depan sudah disc brake tapi belakang masih teromol ya. Tapi ini karakter pengereman Vespa sih emang enak sih, nyaman. Terus juga ya, untuk kalian yang penasaran, motor listrik kan ada beberapa yang ketika kita rem langsung cut off energinya. Jadi kadang ketika dibelokkan tuh kita langsung kagok gitu kan. Biasanya karena kita tuh karakter orang Indonesia ya, ngendarainnya tuh sambil ngegas sambil ngerem. Nah, itu suka bikin kaget, tapi di Vespa Electrica ini dia bisa sambil digas juga direm. Jadi sama sekali tidak mengurangi karakter motor sama sekali ketika kita mengendarai Electrica. Dan karakternya juga masih mirip sama motor bensin ya, Primavera maupun Vespa Sprint. Ini sama dengan yang kita temuin sama Yamaha E01. Jadi inilah bedanya ketika pabrikan motor ngebuat motor listrik, bukan pabrikan rumahan yang ngebuat motor listrik yang cuma sepeda listrik dijadiin motor. Feel-nya beda. Nah, yang unik juga dia udah ada regenerative braking yang bisa kita atur di TFT full display-nya ini ya, digitalnya. Jadi bisa kita atur regenerative braking-nya, tingkatannya bisa kita atur. Nah, gimana soal akselerasinya? Sekarang kita coba. Oke, sampai kecepatan 30. Sementara di mode Eco halus banget sih pengantaran tenaganya. Dia nggak langsung ngehentak serta-merta, jadi dikontrolnya bisa dengan baik ya. Nggak ngagetin sama sekali. Jadi film masih berasa motor banget. Dan ini kebetulan gue lagi bonceng kameramen, jadi nggak terasa berat sama sekali. Ya torsi 200 Nm. On wheel loh itu. Tapi itu udah masih mode Eco. Sekarang coba kita ke mode power. Oke, sekarang kita di mode power ya. Dan ini masih bonceng kameramen. Kita tarik langsung. Hantaran tenaga itu masih halus. Cuma di awal aja, nggak ngentak bahkan. Tapi ini berasa lebih kenceng. Wah, ini cocok sih buat yang petakilan. Tapi masih mau megang kontrol motornya. Jadi nggak serta-merta bakal jengat gitu motornya, nggak bakal standing. Nggak, ini masih bisa dikontrol dengan baik. Emang sih ya, dia reduction gear ngebantu banget biar keluaran tenaganya itu nggak ngehentak, halus. Nah, terus ya, attention to detail lagi. Kalian lihat speedometer masih putih. Nah, kita masuk ke dalam parkiran. Nih ya. Ntar, dia masih ngebaca dulu. Tuh, langsung ngegelapin. Jadi dia bisa nyesuaiin ya speedometernya dalam kondisi gelap maupun terang. Jadi ada dark mode sama light mode juga. Keren ya, attention to detail.
selesai test ride, sekarang kita mau kulik langsung speedometer full digital TFT-nya. Yuk. Isi speedometer ini ya kayak speedometer kebanyakan. Ada indikator kecepatan, ada indikator trip meter, odometer, terus indikator kapasitas baterai juga ada di bagian bawah. Nah, yang di bagian sisi kanan itu tuh bukan indikator baterai, melainkan indikator akselerasi juga regenerative braking-nya. Regenerative braking-nya sendiri ada 2 level yang bisa kita atur. 2 level tersebut di bagian settings. Untuk sebelah sisi kirinya itu adalah pembukaan gas. Jadi indikator pembukaan gasnya, kita sampai mana, ntar kalau misalkan buka gasnya maksimal itu lama-lama habis, jadi lama-lama memerah indikatornya. Nah, di bawah indikator akselerasi tersebut ada indikator untuk mengkoneksikan smartphone kita dengan Vespa Elettrica ini, yaitu Vespa Mia. Jadi motor ini bisa terkoneksi langsung dengan smartphone kalian. Nah, sekarang kita kulik lagi, coba ke bagian setting. Nah, di dalam setting ini ya kayak buat nyeting biasa ya, cuma indikator jam, terus buat nyeting indikator regenerative braking segala macam. Tapi ada satu option yang menarik di sini, yaitu option buzzer. Ini apa kita bisa mengaktifkan fungsi ini untuk mengcounter omongan netizen ya? Kalau misalkan ada kasus sasis lipet atau cash dipersulit, kredit dipermudah. Bukan ya, ini untuk mengatur keluaran suara dari si Vespa Elettrica ini. Jadi itulah fungsi si buzzer. Nah, sementara di bawahnya lagi ada fungsi untuk nyeting regenerative braking-nya, atau yang Vespa sebut sebagai KERS, Kinetic Energy Recovery System. Nah, selesai bahas speedometernya, sekarang kita mulai bahas soal perbedaannya apa aja sih dengan si Vespa Primavera yang menjadi basis dari Elettrica ini. Kenapa kita bahas di akhir? Karena memang perbedaannya nggak signifikan. Jadi dari ukurannya aja, si Elettrica ini tuh dimensinya lebih lebar dan juga wheelbase-nya lebih panjang dibandingkan dengan Primavera. Kalau kalian perhatiin di website resminya Vespa, itu kalian bandingin aja, beda. Nah, Elettrica ini punya dimensi lebar yang lebih gede daripada Primavera yang menjadi basisnya. Itu mungkin disebabkan karena tangkai dari spionnya itu lebih panjang dibandingkan dengan Primavera yang beredar di Indonesia. Terlebih, untuk bagian handle rem pun juga jadi ikut panjang juga. Nah, ini kenapa? Karena si Elettrica ini langsung didatangkan dari Italia. Jadi dirakit dan dibangun di Italia. CBU full. Makanya itu menjelaskan kenapa harganya bisa sampai 198 jutaan rupiah. Mahal emang, mahal banget untuk spesifikasi yang diberikan dan fitur yang juga diberikan. Walaupun memang fitur dan juga performa yang diberikan juga mumpuni ya. Ini selevel dengan Vespa-Vespa high-end. Kayak misalkan si Primavera 75th Anniversary itu. Persis banget. Kecuali motor listriknya. Nah, terus juga kalau dari segi desain, untuk yang Elettrica ini, dia nggak ada jengger sama sekali di bagian spakbor depan. Terus warnanya yang tersedia hanya silver dengan clear biru ini aja. Nah, kalau di Primavera itu listnya krom-krom di bagian pinggir, sekarang berganti jadi list biru. Nah, satu perbedaan lagi di bagian kaki ya. Si Elettrica ini punya lingkar roda ban belakang R11. Yang dimana kalau di Primavera itu roda belakangnya R12. Jadi perbedaannya ada di velg belakang aja. Sementara untuk profil ban yang depan belakang masih sama. Nah, ada satu hal yang nggak bisa ditiru sama Vespa-Vespa KW di luaran sana. Vespa elektrik ya. Itu adalah shocknya nih, single shocknya. Atau bisa anak-anak zaman dulu bilangnya trailing suspension ya. Nah, ini nggak bisa ditiru sama Vespa-Vespa KW kayak Winfly, kayak Suzuzu. Karena mereka masih pakai suspensi teleskopik biasa. Sementara di Vespa Elettrica ini tentu ciri khasnya adalah trailing suspensionnya yang membuat rasa berkendaranya itu persis banget kayak Vespa biasa. Nggak ada rasa motor listriknya sama sekali. Ya mungkin pas ngegas doang. Tapi overall pas manuver sama persis kayak Vespa. Oke, sementara untuk profil bannya masih sama persis. Ban depan dia udah dikasih rem disc brake di bagian depan. Nah, rem disc brake ini juga dia bukan ABS ya, cuma kombi brake system. Jadi nggak ada sistem ABS sama sekali di sini. Nah, balik lagi ke bagian belakang. Rem belakang ini Teromol. Dan juga untuk suspensi sendiri dia single shock dan bisa diatur tingkat kekerasannya 4 step. Nah, sebelum kita sampai ke kesimpulan, ada kejadian lucu juga yang mau kita utarakan di sini. Pak, karena pada saat kita test ride kan kita mau beat to shoot nih, ini motor otomatis berhenti. Mau kita turunin nih motornya standing still aja. Kaki gua ngerogoh-ngerogoh samping, kok nggak ada ya standar sampingnya. Terus pas kita turun, ternyata memang beneran tidak ada standar sampingnya. Jadi mesti di standarin 2 kalau misalkan lagi posisi berhenti kayak begini atau posisi parkir. Well, kita nggak tahu alasan dibalik itu kenapa Vespa nggak menyematkan standar samping. Mungkin di antara kalian ada yang tahu, komentar aja boleh di bawah. Kalau kalian tahu kenapa Vespa Elettrica ini tidak ada standar sampingnya. Jadi kesimpulannya Vespa Elettrica ini memang ya banyak banget ditiru sama
sepeda-sepeda listrik atau motor-motor listrik di luaran sana yang dari pabrikan-pabrikan Cina kayak Winfly, kayak si Suzuki, tapi dia masih membawa karakter khas Vespa, sebuah skutik Italia. Dari mulai shocknya, dari mulai desain dan permainan warnanya, kualitasnya, bahkan sampai ke fitur-fiturnya. Itu masih disematkan persis dengan Vespa-Vespa high-end yang beredar di Indonesia juga. Pun dia juga menawarkan rasa berkendara yang benar-benar fun to ride banget. Dia benar-benar asyik untuk dikendarai, selincah Vespa biasa namun punya torsi yang melimpah di awal. Jadi ada keasikan motor listriknya juga, ada keasikan motor konvensionalnya juga. So, gimana menurut kalian? Dengan harga yang tinggi memang, 198 juta on the road. Apakah motor ini layak untuk menggantikan Vespa kalian di rumah? Komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. So, gue Bagas Satrio, inilah Vespa Electrica.